ikut membacakan haul bagi orang tua kita atau kai dan nenek kita yang orang tuanya. Dan ini pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian semua, alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan bagi kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang mengatakan Allah melarang kita untuk menyembah Allah dengan yang lainnya, maka pasti digandengkan dengan orang tua kita agar kita berbuat baik kepada mereka. Dan seorang anak apabila mereka telah mendapati kedua orang tuanya meninggal, maka Allah mengajarkan wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila mereka telah tua sekali, salah satunya sudah meninggal dan lain sebagainya, maka hendaklah kalian menebarkan sayap kasih sayang terhadap orang tua kalian dan senantiasa doakan orang tua kalian, yaitu dengan Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik atau merahmati kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang dia keluarkan ketika dia masih hidup. Harta dimilikinya, dia bisa membantu masjid, bisa menyumbang untuk langgar atau untuk taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya, atau membuat sumur dan lain sebagainya, yang selama tempat tersebut digunakan oleh orang-orang, maka dia mendapatkan daripada amal ibadahnya, yaitu shadaqatun jariyah. Karena apa? Ketika orang tua kita masih hidup, mereka ingin mewakafkan hartanya atau membuat musola atau masjid, maka seorang anak atau istri tidak berhak untuk ikut-ikut dalam urusan wakaf tadi, karena itu adalah harta kita. Namun ketika kita meninggal, saat itu juga harta tersebut menjadi harta waris. Jadi orang tua sudah tidak memiliki hak sama sekali, jatuh kepada anak-anaknya, jatuh kepada istrinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selama kita masih mampu, kita keluarkan sendiri uang dari saku kita, kita sedekahkan, kita bantu fugara wal masakin. Ini salah satu amalan yang terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada keluarganya setelah dia belajar dari guru-guru, diajarkan kepada keluarganya atau anak dan istrinya atau para tetangganya. Selama ilmu tersebut dipakai, maka dia mendapatkan amal jariyah daripada ilmunya tadi. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa waladun sholihun yad'u lahu, dan anak-anaknya baik laki ataupun perempuan yang soleh ataupun yang solihah,
yad'u lahu, mendoakan orang tuanya. Terutama mereka apabila bisa setiap saat setelah selesai sholat kita doakan orang tua. Mereka akan bergembira dan mereka senantiasa akan bersyukur kepada Allah bahwasanya mereka mempunyai anak-anak yang soleh ataupun yang solihah, yang mana hanya itu saja yang dapat sampai kepada orang tua kita. Namun jika istri kita masih muda, anak-anak masih kecil, banyak terjadi di zaman Rasulullah. Suami meninggal di medan perang, istri masih muda, akhirnya kawin lagi, rupa masih bungas. Banyak yang mau, akhirnya kawin dengan orang laki. Kemudian anaknya sendiri sama abah tirinya diusir keluar dari rumah tersebut. Pada kejadian itu ketika hari raya di kota Madinah, Rasulullah SAW pulang daripada sholat Id. Dilihatnya anak-anak kecil yang sedang bermain dengan bergembira. Di situ ada seseorang anak yang duduk dengan baju compang-camping dan menangis. Lalu Rasulullah bertanya, ya walad, wahai anak kecil, sedang apa engkau sendiri di sini? Mengapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-temanmu? Dia berkata, ya rajul, wahai orang laki. Dia tidak tahu kalau ini Rasulullah yang tanya. Bagaimana aku bisa bermain dengan mereka? Pakaianku compang-camping pada hari lebaran. Aku tidak ada yang memperhatikan diriku. Orang tuaku telah menikah lagi, ibuku dengan lelaki lain, dan aku diusir dari rumah sehingga aku menjadi gelandangan kecil di kota Madinah. Sedangkan ayahku mati syahid bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga kini engkau lihat keadaanku tidaklah pantas untuk bermain dengan anak tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai anak kecil, maukah engkau aku angkat sebagai anak dan Aisyah sebagai ibumu, Fatimah Zahra sebagai saudaramu, Ali bin Abi Thalib demikian juga sebagai saudaramu, dan Al Hasan wal Husain sebagai temanmu dan saudara-saudaramu. Seketika anak tersebut teringat tiada lain yang disebut ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, mau ya Rasulullah, siapa yang tidak mau menjadi anak angkatmu? Lalu dibawa pulang oleh beliau, diberikan kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Ya Fatimah, mandikan ini anak, beri makan yang banyak agar kenyang perutnya, dan beri pakaian daripada Hasan ataupun Husain yang cukup bagi ini anak. Hari ini hari lebaran, bukanlah hari orang bersedih. Sudah? Akhirnya diberi makan oleh Sayyidina Fatimah, dimandii, akhirnya dilepas lagi untuk bermain dengan teman-temannya tadi. Ketika dia sampai di tempat teman-temannya, teman-teman yang dulu tadi melihat heran. Dia berkata, bagaimana engkau pergi dengan seorang laki-laki tadi dan kembali sekarang engkau gembira dia? Dia berkata, bagaimana aku tidak akan gembira? Ayahku adalah Rasulullah, Hasan wal Husain adalah saudaraku, Fatimah Zahra saudaraku juga, Aisyah sebagai ibuku. Rasulullah tadi mengangkat anak diriku. Akhirnya anak-anak tadi yang main itu, mereka berkata, sungguh beruntung seandainya orang tua kita meninggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, artinya mati syahid. Dan di sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya apabila seseorang yang suaminya meninggal dunia, dia mengumpulkan harta benda dunia untuk dirinya dan anak dan istrinya, Islam tidak melarang. Tapi ingatlah
bahwasanya engkau kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama ibu atau suami akan ditanya tentang anak-anak mereka dan rumah tangga mereka. Di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang kalian pimpin. Di rumah tangga kalian, apakah mereka melakukan sholat atau tidak? Orang tua yang bertanggung jawab, baik anak ataupun pembantu. Maka kita kelak akan dituntut di akhirat jika kita tidak mendidik anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan mereka ilmu agama yang baik. Maka mereka akan menuntut kita dan berkata, ya Rabb, janganlah engkau masukkan orang tua kami ke dalam surga, karena mereka membiarkan kami bermain-main di dunia. Dibiarkan urusan kami, dan kami tidak diberinya makan yang halal dari rezeki yang halal. Dibebaskan kami untuk berbuat segala sesuatu tanpa apapun diajarkan kepada kami. Dan ini adalah tuntutan daripada anak-anak kita yang kita besarkan dengan air mata, dengan darah bagi mereka. Mereka akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang yang senantiasa ingat kepada orang tuanya, minimal kita ketika diundang tahlil ataupun yasinan, kita ikut baca dan ikut mendoakan bagi keluarga yang meninggal dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini omong kosong yang mana mereka sendiri tidak mempelajarinya. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasul, laginu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang meninggal daripada kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka sedang dalam sakaratul maut boleh, dan ketika mereka berada di dalam kubur, kita talkinkan mereka agar mereka ingat tentang apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan ketika hidup di dalam dunia. Mengingatkan mereka yaitu dengan talqin. Di kubur kita menalkinkan. Misal, ya fulan ibn fulan, aku ingatkan bahwa engkau keluar dari dunia ini dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan jika engkau ditanya siapakah lelaki itu, maka katakanlah dia adalah nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berada di dalam kubur, mereka akan mendengar, bahkan lebih tajam pendengarannya daripada kita. Ketika kita pulang, baru beberapa langkah saja, maka datanglah malaikat yang akan menanya kepada kita. Malaikat Munkar wa Nakir. Setiap orang pasti akan ditanya, kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan jika mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah senantiasa. Karena Allah berfirman di dalam salah satu hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Yang orang masuk ke dalam bentengku, maka mereka akan aman daripada siksaanku. Ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diucapkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah dikatakan oleh Allah,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, tidak. Tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasul merupakan wahyu daripada Allah Rabbul Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila mereka mengatakan di mana Rasulullah melakukan haul, katakan bahwasanya setiap tahun pada kejadian perang Uhud, di mana paman beliau Sayyidina Hamzah meninggal dunia, beliau membawa istrinya, terkadang Sayyidina Ali atau Fatimah Zahra putrinya, untuk berziarah ke Uhud setiap tahun pada saat terjadinya peperangan tersebut. Pamannya meninggal di sana, yaitu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau setiap tahun datang untuk menghauli mereka yang dan para sahabatnya, sebanyak 70 orang meninggal di peperangan Uhud tadi. Ini ada dalilnya. Jadi kita mengadakan tahlil ini dengan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi mereka orang-orang yang mengingkarinya, mereka tidaklah akan mendapatkan bagian. Kelak ketika mereka meninggal dunia, mereka akan menyesal. Bahkan siapa itu? Allah ma'atina semua. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah, dia mengatakan tahlil tidak dilarang oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kembalikan kepada Allah. Apakah Allah itu zalim kepada hamba-hambanya? Tidak. Allah Maha Kasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Seandainya ditolak oleh Allah pun, tahlil yang kita ucapkan minimal untuk diri kita sebagai benteng, apalagi untuk orang yang sudah meninggal, yang dikatakan oleh Rasulullah yang tidak akan sampai segala amalan kecuali daripada anak-anaknya yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Ini termasuk amal soleh yang mereka lakukan, baik dari saudara lakian atau perempuan. Bahkan di sini pun terkumpul silaturahim di antara mereka. Belum tentu sepanjang tahun mereka sering berkumpul, tidak. Tapi ketika ada haul daripada orang tuanya, maka mereka akan terkumpul dan tersambunglah silaturahim yang terputus terkadang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita menghadiri haul, kita pun mengingat bahwa diri kita akan meninggal dunia. Siapa lagi yang akan memberikan kita doa jika bukan daripada anak-anak kita, baik anak kita langsung ataupun anak didik kita. Jangan jauh-jauh guru Zuhdi di Banjar atau abah guru sekumpul sepanjang hari orang menahlilkannya sebagai anak angkat beliau. Jadi mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan berkah daripada tahlil ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan kita seberataan, diselamatkan dalam keadaan dunia dan di dalam kubur, dan terutama di akhirat kelak. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al ya Allah fina wala ma'ana wala hawalaina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma la tada' lana fi magamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qubaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah anta fiha ridha walana fiha salah illa qubaitaha wa yassartaha wa yassir umurana
washrah sudurana wa nawwir bil iman wal Qur'an qulubana waftim bis salihati a'malana ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, dan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Rabb, selamatkan mereka yang masih hidup, mudahkan rezeki yang halal bagi mereka agar mereka dapat memberi makan anak dan istrinya dengan rezeki yang halal darimu ya Allah. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Rabb. Orang tua yang telah mendidik kami, membesarkan kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jika terkadang mereka melanggar aturanmu, termakan barang-barang yang syubhat ataupun barang-barang yang haram, janganlah engkau siksa mereka ya Allah, karena kecintaannya yang lebih kepada kami. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Rabb, jadikan kubur mereka bagaikan taman daripada taman surga. Jangan kau jadikan kubur mereka bagaikan liang daripada api neraka. Kasihanilah ya Allah orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kami. Ya Allah, jika ada amalan kami yang baik yang engkau terima, kami hadiahkan bagi mereka ya Allah, agar mereka berbahagia di dalam kuburnya, agar mereka bergembira melihat amal baik yang kami berikan. Ya Allah, jika ada amal-amal kami yang jelek, janganlah engkau tunjukkan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Janganlah engkau membuat mereka sedih di dalam kuburnya ya Rabb. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah minal aminin. Ya Allah, bagi putra-putri kami, berikanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Ya Allah, jikalau kami dahulu tidak pernah berbakti kepada orang tua kami, terimalah kini ya Allah amal kebaikan kami atau amal ibadah kami bagi mereka. Kami ridha ya Allah jika mereka berbahagia, dan hamba-hambamu berharap agar janganlah engkau tunjukkan aib kami kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, engkau lebih mengetahui apa yang ada di hati kami masing-masing. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia dengan segala kemudahan, wa hajatul akhirah dengan segala ampunan. Bagi saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Bagi saudara kami yang dalam kesusahan, angkat kesusahan daripada mereka ya Allah. Gantilah kesusahan tersebut jadi kebahagiaan ya Rabb. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Irhamna wa jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang kasar. Sebetulnya ini adalah permintaan daripada Sahibul Bait dan untuk diri saya sendiri.
nasihat tadi bukan buat Kian saja, untuk diri saya sendiri, agar kami bisa berhati-hati insyaallah. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.